Saya tidak percaya mereka tertarik untuk melepaskan kekuasaan di Gaza. Mereka sedang memperkuat kekuasaan. Intinya adalah fase kedua hanyalah sebuah harapan yang menurut saya tidak dapat dicapai. Jadi hari ini saya bertemu dengan Perdana Menteri, saya bertemu dengan pejabat intelijen IDF dari Israel, dan saya juga bertemu dengan para pemimpin militer kita di sini, dan inilah kesimpulan saya. Sementara saya merayakan gencatan senjata, itu adalah pencapaian besar. Membawa para sandera pulang adalah dalam caranya sendiri merupakan sebuah keajaiban. 90 hari setelah gencatan senjata, Hamas tidak melucuti senjata, mereka justru mempersenjatai diri kembali. 90 hari setelah gencatan senjata, mereka memperkuat kekuasaan di Gaza, mereka tidak melepaskannya. Ini adalah sebuah masalah. Saya tidak percaya mungkin ada hasil yang baik di Gaza selama Hamas masih bersenjata. Saya tidak percaya dia bisa mengembangkan sebagian Gaza dan berhasil jika Hamas menguasai bagian Gaza yang lain. Jadi sangat penting bagi kita untuk segera membuat rencana, memberikan batas waktu kepada Hamas, memberi mereka jangka waktu untuk mencapai tujuan pelucutan senjata. Dan jika tidak tercapai, saya akan mendorong Presiden Trump untuk membebaskan Israel agar dapat menuntaskan Hamas. Itu memang berat untuk didengar oleh teman-teman kita di Israel. Ini adalah perang yang panjang dan brutal, tetapi Anda tidak akan bisa berhasil dimanapun di kawasan ini sampai Anda benar-benar menyingkirkan Hamas dari masa depan Gaza dan melucuti senjata mereka. Jadi itulah yang saya pelajari hari ini. Jadi saya berharap kita bisa mengubah arah sebelum terlambat. Semakin lama ini berlangsung dan Hamas semakin kuat, maka akan semakin buruk keadaannya. Saya menyambut baik fase kedua sebagai ide yang bagus. Itu tidak akan berhasil sampai Hamas dilucuti senjatanya. Iran, kami menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Kami tidak mampu menghancurkan keinginan Iran untuk memiliki senjata nuklir. Rezim tersebut sama sekali tidak berubah. Mereka masih ingin membunuh semua orang Yahudi, menganggap Amerika sebagai setan besar dan memurnikan Islam. Apakah mereka sedang memulihkan kemampuan nuklir mereka? Apakah mereka sedang membangun lebih banyak rudal balistik yang bisa membahayakan Eropa dan Israel? Saya tidak tahu, tapi ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka memang begitu. Saya akan merekomendasikan jika ada bukti yang kredibel bahwa Iran kembali melakukan pengayaan di lokasi lain, bahwa mereka mencoba membangun lebih banyak rudal balistik untuk meneror Israel dan mungkin Eropa, maka kita harus menyerang mereka sebelum mereka bisa melakukannya. Satu hal yang saya pelajari tentang Islam radikal, satu-satunya bahasa yang mereka pahami adalah kekuatan. Jadi saya berharap kita bisa memberi batas waktu kepada Hamas. Dari tren di Lebanon sejujurnya cukup optimis. Pemerintah Lebanon telah memutuskan untuk menyerukan agar Hezbollah melucuti senjata. Jika Hezbollah menyerahkan senjata berat mereka, itu akan menjadi anugerah bagi Lebanon dan kawasan sekitarnya. Jika Hezbollah menolak untuk menyerahkan senjata berat mereka, kedepannya kita sebaiknya melakukan operasi militer bekerja sama dengan Lebanon, Israel, dan Amerika Serikat, di mana kita terbang bersama Israel seperti yang kita lakukan dengan Iran untuk menumpas Hezbollah. Begitu Hamas dan Hezbollah, dua proksi Iran, disingkirkan, kemungkinan tercapainya kesepakatan antara Saudi dan Israel akan meningkat secara dramatis. Saya pikir Lebanon akan menjadi kandidat yang baik untuk bergabung dengan Abraham Accords setelah masalah dengan Hezbollah terselesaikan. Jadi Hezbollah harus secara sukarela menyerahkan senjata berat mereka, atau kita harus merancang kampanye militer untuk mencapai tujuan tersebut. Dan pada mencapai tujuan itu, kawasan ini tidak akan pernah bisa maju. Ide bahwa Turki, sekutu NATO, akan menjadi bagian dari kekuatan penstabil di Dewan Perdamaian akan sangat mengguncang Israel. Tidak ada dukungan politik dimanapun di Israel untuk melibatkan Turki dalam kekuatan penstabil. Pernyataan Erdogan yang menentang Israel sudah di luar batas. Jadi jika ada yang berpikir untuk melibatkan Turki di lapangan di Gaza, Anda akan menciptakan masalah besar bagi teman-teman kita di Israel, bukan masalah kiri kanan, tetapi semua orang akan memiliki pandangan yang sama.
Ada pertanyaan? Senator Graham, selama bertahun-tahun Anda telah menjadi pendukung Israel. Ya? Menurut Anda, apa yang Israel lakukan sekarang untuk memperbaiki kedudukannya internasional? Saya pikir Israel perlu dilihat sebagai pihak yang menginginkan perdamaian yang telah mereka tunjukkan melalui upaya-upaya yang telah dilakukan. Ada 7 negara Arab yang mengakui Israel. Israel bersedia bekerja sama dengan negara-negara tetangga Arab mereka. Mereka juga bersedia melawan tetangga yang ingin membunuh mereka. Israel bukanlah masalahnya. Hamas adalah masalahnya. Hezbollah adalah masalahnya. Iran adalah masalahnya. Apakah Anda pernah melihat Iran menandatangani perjanjian damai dengan siapapun? Jadi buktinya sangat jelas bahwa rakyat Israel melalui pemerintah mereka sangat ingin menjadi bagian dari kawasan ini secara produktif. Buktinya jelas bahwa mimpi buruk terbesar bagi Hamas, Hezbollah, dan Iran adalah dunia Arab mengakui Israel dan maju bersama. Peristiwa 7 Oktober dirancang untuk menghentikan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel. Jadi siapapun yang punya sedikit akal, Israel bukanlah penghalang perdamaian di Timur Tengah. Israel bersedia hidup berdampingan secara damai dengan tetangga Arabnya. Israel bersedia hidup dalam damai, tetapi mereka tidak akan mentolerir siapapun yang menginginkan Holocaust kedua. Jadi saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Hamas bukan bagian dari kelompok perdamaian. Jika Anda berpikir Hamas sedang mengejar perdamaian, Anda seharusnya tidak diizinkan mengemudi kemanapun. Mereka berupaya menghancurkan negara Yahudi. Iran berada di tangan Nazi religius. Itu bukan rakyat Iran, tetapi memang para pemimpinnya. Hezbollah telah menumpahkan banyak darah orang Amerika. Ketika Anda pergi ke Lebanon, ke Beirut, selalu kunjungi tugu peringatan untuk para marinir. Lebih dari 240 orang yang tewas oleh Hezbollah saat berusaha menjaga perdamaian. Jadi, jika Anda menginginkan perdamaian, hadapilah orang-orang yang tidak menginginkannya. Singkirkan mereka dari permainan. Tidak akan pernah ada perdamaian di kawasan ini. Sampai Hamas benar-benar disingkirkan, baik secara militer maupun politik. Rakyat Gaza dan tepi barat hanya memiliki masa depan baru jika unsur-unsur radikal yang telah mengendalikan wilayah tersebut digantikan. Jika Anda menginginkan Lebanon yang damai, Anda perlu menemukan cara untuk menghadapi Hizbullah, karena mereka tidak menginginkan perdamaian dengan Israel. Mereka ingin menghancurkan Israel. Sebagian besar orang di Lebanon tidak ingin menghancurkan Israel. Tapi inilah yang saya anjurkan. Hantam mereka sekeras mungkin, sesering mungkin untuk memastikan mereka tidak bisa mengembangkan senjata nuklir untuk menghancurkan negara Israel dan meneror dunia. Tidak ada yang berubah dalam hal keinginan. Kemampuan orang Iran untuk membangun senjata telah berkurang secara drastis, tapi bukan keinginan mereka. Kemampuan Iran untuk menyerang Israel telah berkurang, tapi bukan keinginan mereka. Jadi jika Anda melihat upaya untuk menghidupkan kembali program pengayaan, seranglah. Jika Anda melihat upaya membangun rudal balistik untuk meneror Israel yang suatu hari bisa sampai ke Eropa, serang sekarang, ingin membiarkan masalah ini semakin parah dan berkata bahwa Anda mencintai perdamaian. Tidak, Anda hanya kebijakan menenangkan tidak membawa pada perdamaian. Menurut saya, rezim Iran adalah teokrasi agama yang bertekad menghancurkan Israel, memurnikan Islam, dan menyerang Amerika. Dan tidak akan ada yang berubah sampai mereka berubah. Senator, jadi kami telah mendengar banyak suara anti-Israel di seluruh dunia barat, bahkan di kalangan kanan Amerika. Ini adalah sentimen anti-Israel yang cukup baru dan sangat kuat. Tidak ada sentimen anti-Israel yang kuat di dalam Partai Republik. Mereka orang-orang yang berisik, tetapi mereka sama sekali tidak mewakili mayoritas. Saya berasal dari Carolina Selatan. Saya seorang Republican. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa lebih dari 75% Partai Republik di Carolina Selatan menghargai hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Terlepas dari keyakinan Anda, apakah Anda seorang Kristen, evangelis, atau bukan, Israel adalah kesepakatan yang baik bagi Amerika. Jika IDF pergi, besok kita akan buta di wilayah ini. Uang yang kita berikan kepada Israel akan kita dapatkan kembali 10 kali lipat dalam hal keamanan.
Israel adalah sebuah platform, sebuah negara yang pro-Amerika, yang akan berbagi informasi intelijen dengan kita mengenai keamanan kita sendiri. Secara ekonomi, Israel memiliki pengaruh yang jauh melebihi kapasitasnya. Dari sudut pandang Amerika, Israel adalah mitra ekonomi yang hebat. Khususnya di bidang AI dari sudut pandang keamanan nasional, jika kita harus meniru apa yang dilakukan IDF dalam memerangi terorisme, kita tidak akan bisa. Anggaran akan menjadi 2 kali lipat, tetapi kita tetap tidak akan mampu melakukan apa yang dilakukan Israel karena kita bukan berasal dari wilayah tersebut. Jadi jangan khawatir Partai Republik akan meninggalkan Israel. Kami tidak akan melakukannya. Kami akan menghadapi siapapun yang menyatakan bahwa Israel adalah beban bagi Amerika. Ketika berbicara tentang Amerika, ini adalah perang di ranah televisi. Kalian menang di lapangan, tapi kalah di udara dalam hal pemberitaan televisi. Fokuslah pada pencapaian tujuan perang kalian. Tujuan perang itu bukan genosida. Jika Israel ingin membunuh semua warga Palestina, mereka bisa melakukannya. Hamas ingin membunuh semua orang Israel, tapi mereka tidak bisa. Hezbollah akan membunuh semua orang di Israel jika mereka bisa. Tidak seorang pun di Israel ingin membunuh semua orang di Lebanon. Namun Hamas belum hancur. Memang harus begitu. Mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saya merayakan melemahnya Iran dan Hamas, tetapi selesaikan pekerjaan ini. Saya rasa dukungan terhadap Israel sangat kuat di Partai Republik. Saya tidak bisa membayangkan calon presiden 2028 dari Partai Republik. Jika Anda ingin mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2028 dan tidak menunjukkan dukungan kuat untuk Israel, saya rasa Anda tidak akan menang. Kepada teman-teman kita di pihak Demokrat, saya harap kalian akan meningkatkan kinerja kalian. Dan harap Anda menyadari bahwa Israel bukanlah masalahnya. Masalah bagi perdamaian bukanlah Israel. Israel menandatangani perjanjian dengan 6 negara Arab. Masalah di kawasan ini adalah Iran, Hamas, dan Hezbollah. Mereka lah yang ingin menghancurkan Israel. Ada laporan mengenai kesepakatan F-35 antara Al-Kayali dan Qatar dan Turki. Apakah negara-negara ini dibahas dalam pertemuan Anda? Apakah Anda mendengar kekhawatiran tentang kualitas keunggulan militer Israel? Dan pertanyaan lain, akankah ada MOU lain antara Israel dan Amerika Serikat? Mengenai keunggulan militer yang dipersyaratkan oleh hukum, saya ingin memastikan hal itu terjadi. Kami memiliki sekutu yang baik di wilayah ini. Kita akan menjual F-35 ke Arab Saudi. Saya tidak keberatan dengan itu. Memberikan F-35 kepada Turki akan menjadi kesalahan, tapi mereka adalah bagian dari NATO. Jadi apa yang seharusnya dilakukan Israel? Haruskah mereka berhubungan lebih kuat dengan Amerika Serikat atau tidak? Teman dekat saya berpikir Israel harus mulai melepaskan diri dari dukungan AS. Itu akan menjadi kesalahan. Saya jelaskan alasannya. Narasi yang sedang dibangun di luar sana adalah bahwa Israel terisolasi seperti belum pernah terjadi sejak negara ini didirikan. Bahkan Amerika pun mulai berbalik melawan Israel. Apa yang akan saya lakukan jika saya seorang politisi Israel? Saya akan mencari MOU terkuat yang mungkin untuk melawan narasi bahwa Amerika tidak lagi mendukung kita. Kita sedang membicarakan perjanjian perjanjian pertahanan dengan Arab Saudi. Apa yang diinginkan Arab Saudi sebelum mereka mengakui Israel sebagai negara, sebagai mitra? Mereka menginginkan perjanjian damai. Maksud saya perjanjian pertahanan antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Pertanyaan untuk Israel, apakah kalian menginginkannya? Apakah itu akan membantu kalian? Apakah kalian menginginkan perjanjian pertahanan antara Amerika Serikat dan Israel? Jika iya, sekaranglah waktunya untuk melakukannya. Saya tidak ingin menghambat kemampuan IDF untuk membela negara Yahudi, tapi saya rasa perjanjian pertahanan antara Amerika Serikat dan Israel akan menegaskan hubungan tersebut. Ketika Trump pergi, ketika Bibi pergi, siapapun yang datang setelahnya, kita memiliki hubungan yang kuat dan mengikat secara hukum antara negara Yahudi dan Amerika Serikat dalam hal pertahanan. Jika kalian menginginkan kesepakatan seperti itu, saya rasa itu mungkin, tapi saya akan bertindak lebih cepat daripada menunda-nunda. Jika saya adalah Israel, saya akan merangkul Amerika sekuat mungkin. Meskipun kami tidak sempurna, kami adalah sekutu yang penting. Mengapa saya begitu bersemangat? Saya rasa Israel melakukan jauh lebih banyak untuk kita dibandingkan siapapun di dunia ini. Menjaga Amerika tetap aman, NATO itu penting. Kita punya banyak sekutu yang baik di luar sana. Tapi tidak ada yang berada di pusat aksi lebih dari Israel.
di halaman belakang orang-orang yang ingin membunuh semua orang Amerika selain Israel. Dari sudut pandang Amerika Serikat adalah kepentingan kami agar negara Yahudi itu bertahan, berkembang, menjadi kuat di bidang militer, dan menjadi kekuatan ekonomi. Semakin baik yang kalian lakukan di Israel, semakin baik juga Amerika. Jika kalian tidak memahami itu, kalian melewatkan banyak hal. Anda sangat dekat dengan Netanyahu. Apakah dia pernah bercerita kepada Anda tentang peristiwa 7 Oktober? Bagaimana bencana seperti itu bisa terjadi di sini? Tidak, kami tidak bicara. Anda akan mau mengetahuinya dan belajar. Kami pernah kecolongan seperti Pearl Harbor. Anda bukan negara pertama yang melewatkan sesuatu. Tujuannya adalah memperbaiki keadaan. Jika semua ini berakhir, Hamas masih bertahan, itu kesalahan terbesar. Israel tak boleh biarkan itu. Jika semua ini berakhir, kita masih perlakukan Iran sama seperti sebelum 7 Oktober, itu kesalahan besar. Kesalahan besar. Tanpa Iran, tidak akan ada Hamas, tidak akan ada Hezbollah, tidak akan ada Houthi. Jadi Anda tidak bisa mengubah sejarah, tapi Anda bisa belajar darinya. Sekali lagi, negara kami pernah lengah pada peristiwa 9/11 Pearl Harbor. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, kami telah membangun jaringan melawan terorisme. Kami mendatangi mereka di tempat mereka berada sebelum mereka sampai ke Amerika. Dan ketika Anda mengubah kebijakan itu, Anda akan menanggung akibatnya. Sejak peristiwa 9/11, kami selalu bersikap ofensif. Dimanapun Islam radikal menunjukkan eksistensinya, kami masuk dan berusaha menghentikan mereka di sana sebelum mereka sampai ke sini. Dalam konteks Israel, pelajaran bagi saya adalah bahwa itu merupakan sebuah kegagalan. Tetapi dari kegagalan itu bisa muncul keberhasilan. Hal itu akan memastikan bahwa lebih dari 1.200 orang yang meninggal tidak akan meninggal sia-sia. Jika setelah tanggal 7 Oktober Hamas lenyap, Hizbullah lenyap, Iran melemah, Anda memiliki hubungan normal dengan Arab Saudi, Anda menambah kesepakatan Abraham, Anda memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Amerika Serikat, maka Anda dapat mengatakan bahwa kita telah belajar dari pelajaran tanggal 7 Oktober. Salam saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita sudah mendengarkan tadi dari perwakilan Amerika bahwa Amerika akan siap untuk mendukung Israel untuk melenyapkan yaitu HAMAS yang saat ini sedang menguasai Gaza. Sebenarnya Israel adalah cinta dengan perdamaian dan mereka ingin perdamaian tersebut. Dan sama seperti bangsa kita Indonesia dan juga seluruh bangsa-bangsa lain menginginkan perdamaian. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana HAMAS justru menolak perdamaian. Justru semakin lama mereka semakin melonjak. Hingga seperti yang disampaikan oleh perwakilan dari Amerika, banyak korban dari tentara daripada Amerika. Nah teman-teman, kalau hal ini terus dibiarkan, maka tentunya ini akan bisa membahayakan bagi Israel, bagi Amerika, bahkan bagi bangsa-bangsa asing. Sementara kita melihat di hari-hari ini, banyak orang sibuk mendukung HAMAS. Mereka berkata, HAMAS telah melanjutkan perjuanganmu, kami dukung engkau. Sementara HAMAS tidak mencintai perdamaian dan tidak suka dengan perdamaian. Bagaimana mungkin kita mendukung kelompok-kelompok yang disebut teroris? Bagaimana mungkin kita mendukung mereka? Inilah kesalahan terbesar kita saat ini. Karena itu saya mengajak kita sebagai anak-anak bangsa, marilah kita menjadi bangsa yang cerdas. Mari kita doakan agar HAMAS ini segera melepaskan senjatanya, bahkan segera bubar. Karena itu berbahaya, bukan hanya bagi orang-orang Yahudi, tapi juga bagi seluruh bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Ya, kita melihat seperti di Indonesia ada Densus 88 untuk memberantas teroris. Bagaimana mungkin teroris dunia yang dianggap sebagai teroris yaitu HAMAS justru kita dukung? Ada apa? Kenapa? Kita harus sadar dan tahu bahwa HAMAS adalah bukanlah berperang melawan Israel karena agama, tapi itu adalah politik untuk kepentingan mereka sendiri. Karena itu mari berhati-hati. Seperti yang pernah disampaikan oleh perwakilan Israel,
hari ini boleh kami yang menjadi sasaran, besok bisa jadi menjadi kalian. Karena itu, marilah menjadi orang-orang yang cerdas, yang mencintai keadilan. Saya berharap video ini bermanfaat dan video ini juga memberikan bagi kita informasi penting. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.